87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Saudagar Iga dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk malam hari ini kita bertemu kembali di program acara Disduk Capil Menyapa Masyarakat atau DMM ke-19. Ya, bersama saya Alil. Dan tentunya acara Disduk Capil Menyapa Masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Baru bersama dengan Diskominfo SP Kabupaten Baru, dalam hal ini Humas IKP, dan bekerjasama dengan Iga Radio Baru, radionya Saudagar Iga. Dan pada malam ini seperti biasanya yang kami sampaikan sebelumnya bahwa acara DMM ke-19 ini kita mengangkat tema yaitu Disduk Capil Baru Goes to Kecamatan. Dan pada hari ini atau malam ini setelah hadir di studio, kita sapa dulu Andi Nur Syamsu ST Eskom, salah satu administrator database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Alil. Agak kerebat tuh. Alhamdulillah sehat-sehat. Iya, malam-malam lagi kita ketemu ini. Iya, Minggu iya. malam. Ya, bukan malam minggu. Minggu malam. Tapi mudah-mudahan untuk Saudagar Iga dimanapun Anda berada, Saudagar Iga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tentunya kita bertemu kembali malam ini. Ya, Disduk Capil Menyapa Masyarakat. Biar hari Minggu ini ya kita hadir juga untuk menemani Anda. Ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan nanti yang muncul di Saudagar Iga, baik yang menonton saat ini melalui YouTube dan Facebook, halaman Facebook Iga Radio. Tentunya juga Anda bisa nanti mungkin ada yang mau bertanya. Silakan Anda bisa komen di kolom komentar atau chatnya di chat Facebook atau YouTube. Iya, baik. Tema kita pada hari ini Andi Nur Syamsu atau Andi Anco saya panggil di. Iya, lebih akrab. Lebih akrab di. Iya. Ini tema kita ini Disduk Capil Baru Goes to Kecamatan. Ya, ini Disduk Capil ke kecamatan kan? Maksudnya mungkin bisa menggambarkan sedikit apa ini Disduk Capil Baru Goes to Kecamatan. Ya, mungkin bisa langsung disampaikan. Oke, baik Bang Alil, makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli.
para pendengar Saudagar Iga FM dimanapun Anda berada. Pertama-tama patutlah rasanya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih sama-sama diberikan kesehatan, kesempatan, dan alhamdulillah pada minggu malam ini sudah kita sampai pada kegiatan Dukcapil Menyapa Masyarakat yang ke-19. Kemudian kemudian salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan suri teladan bagi kita semua, yang menunjukkan kita petunjuk ke jalan yang lurus. Baik Saudagar Iga FM dimanapun berada, baik yang mendengarkan lewat radio maupun melalui streaming YouTube atau di Facebook. Pada DMM yang ke-9 ini, 19 maksud kami, kami mengangkat tema Disduk Capil baru goes to kecamatan. Ya, di mana kami sedikit menggunakan bahasa asing, Bang Alil. Tapi sebenarnya ini bahasa sudah tidak asing ya bagi pendengar Iga mungkin ya kalau kita bahasa Belandakan ini mungkin begini maksudnya, Disduk Capil baru engkai tuku kecamatan. Gitu mungkin biasanya tuh kalau yang mahasiswa goes to kampus. Iya, goes to kampus ya. Motongki keren-keren ya. Jadi begitu, jadi pastinya dalam hal ini Disduk Capil berupaya untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat tentunya, dan ini bukan kali pertama kami lakukan, dan ini sudah merupakan agenda kami hampir tiap tahun, bahkan ini sudah kali kedua di tahun ini kami hadir di kecamatan, di mana kegiatan ini sebenarnya lanjutan dari kegiatan pelayanan di sekolah-sekolah ya. Sebenarnya masih berlangsung ini, sudah hampir 2 bulan kami keliling di sekolah tingkat atas atau SLTA sederajat se-Kabupaten Baru, dan tersisa 2 hari ke depan, besok dan hari Selasa, untuk melakukan pelayanan perekaman KTP elektronik sekaligus aktivasi identitas kependudukan digital. Jadi kegiatan ini setelah kami melakukan kegiatan di sekolah, karena kemarin fokusnya adalah adik-adik siswa yang tentunya yang membutuhkan pelayanan perekaman maupun aktivasi ini bukan hanya anak sekolah, tetapi seluruh masyarakat. Akhirnya kami selanjutnya melakukan kegiatan di tingkat kecamatan. Namun juga kemarin kegiatan pelayanan di sekolah-sekolah mungkin masih ada adik-adik siswa yang belum sempat, nantinya bisa memanfaatkan momen ini yang ada di kecamatan. Nanti akan kami sampaikan jadwalnya untuk 7 kecamatan se-Kabupaten Baru, pelayanan goes to kecamatan ini. Jadi titik berat pelayanan ini kami utamakan untuk pelayanan perekaman KTP elektronik, Bang Adil. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, melakukan aktivasi aplikasi identitas kependudukan digital. Kenapa ini selalu berbarengan kita lakukan? Karena pemerintah pusat juga sangat mengharapkan bahwa semua masyarakat selain memegang fisik KTP elektronik,
sebaiknya mengaktifkan juga ini di HP Android atau smartphone yang dimiliki Android maupun iOS, karena kedepannya penggunaan aplikasi atau identitas digital ini nantinya bisa menggantikan penggunaan dokumen kependudukan secara fisik. Ya, sedikit saya menjelaskan dulu poinnya ke identitas kependudukan digital, bahwa identitas kependudukan digital ini merupakan aplikasi yang diinstal di HP smartphone, baik itu Android maupun yang berbasis iOS. Ya, dua-duanya sudah bisa. Dan melalui aplikasi ini kita bisa mengakses semua dokumen kependudukan. Ya, baik itu KTP elektronik kita bisa kita tampilkan, kemudian kartu keluarga, bahkan data-data anggota keluarga bisa kita lihat, termasuk anak-anak kita yang sudah memiliki kartu identitas anak, itu sudah bisa dilihat juga dalam aplikasi ini. Makanya pelayanan di kecamatan ini nantinya kita sangat berharap bahwa masyarakat memanfaatkan momen ini. Kami mengundang kepada seluruh masyarakat, ya, jadi nanti tidak berfokus pada mereka saja yang ingin melakukan perekaman KTP elektronik. Ya, jadi KTP elektronik usia 16 tahun, ya, kita tekankan juga bahwa usia 16 tahun itu sudah bisa kita layani perekaman. Meskipun nantinya pencetakannya nanti bisa dilakukan di usia 17 tahun. Jadi usia 16 tahun ini sudah bisa melakukan perekaman, dan tidak menutup kemungkinan juga mungkin masih ada saudara-saudara kita, orang tua kita yang selama ini belum sempat melakukan perekaman KTP elektronik. Mungkin juga persoalan karena kalau dia harus ke kantor dinas kependudukan atau ke mall pelayanan itu terlalu jauh, ya, nantinya kita kalau di kecamatan itu mungkin lebih dekat lagi dari wilayah domisilinya, makanya bisa dimobilisasi nantinya. Jadi kami juga mengharapkan bantuan dari pemerintah desa, kelurahan setempat di kecamatan di mana kami akan melakukan pelayanan ini untuk menyebarluaskan informasi ini sekaligus bisa memobilisasi, ya, masyarakat, terutama mungkin orang-orang tua kita yang memang dari segi fisik sudah tidak bisa untuk dibonceng motor, mungkin kasihan tidak bisa, jadi mungkin bisa dimobilisasi dengan kendaraan yang ada di desa kelurahan masing-masing. Ya, selanjutnya selain perkam itu tadi, aplikasi aktivasi IKD ini juga, ya. Jadi siapapun itu yang sudah ber-KTP, silahkan nanti ke kantor camat membawa smartphone-nya, ya, cukup membawa smartphone dan KTP-nya. Kalau tidak bawa KTP-nya atau hilang KTP-nya, ini sebenarnya bisa dimanfaatkan. Hilang KTP-nya dengan aplikasi ini, hari itu kita bisa aktifkan. Ya, meskipun untuk pelayanan penerbitan fisiknya nanti berproses di desa kelurahan, tetapi paling tidak KTP digitalnya itu sudah terinstal di HP-nya. Dan penggunaan aplikasi identitas digital ini sekarang semakin didorong. Semua lembaga-lembaga pengguna sudah bisa mengakses itu. Artinya nantinya lembaga-lembaga pengguna misalnya perbankan, mungkin BPJS, di pertanahan mungkin, nantinya seperti itu. Semua lembaga-lembaga yang mengakses data kependudukan atau yang menggunakan KTP elektronik sebagai alat registrasi, ya, nanti bisa dengan cukup membawa aplikasi IKD ini di HP yang bersangkutan, itu sudah bisa dilayani, ya, tanpa harus memperlihatkan fisiknya. Jadi itu mungkin Bang Alil penyampaian kami bahwa dan pelaksanaan untuk Ghost to Kecamatan ini kami mulai pekan depan, ya, pekan depan Senin pekan depan. Berarti tanggal 20 ya, tanggal 20 November pekan depan kita mulai di Kecamatan Taneteri-Lau, ya. Jadi hari Senin 20 November itu di Kecamatan Taneteri-Lau,
Selanjutnya di tanggal 21 November hari Selasa di Kecamatan Tanete Riaja. Ya, selanjutnya hari Rabu 22 November itu di Kecamatan Pujananting. Ya. Kemudian 23 itu hari Kamis di Kecamatan Balusu. Ya, kemudian hari selanjutnya lompat ke pekan depannya lagi di hari Senin tanggal 27 ya. 27. Tanggal 27 itu di Kecamatan Sopeng Riaja. Ya. Selanjutnya 28 di Kecamatan Malusetasi, dan hari Rabu terakhir di Kecamatan Baru tanggal 29 November. Jadi semua tempat pelaksanaannya itu kami pusatkan di kantor camat masing-masing. Jadi kami sangat berharap dan mengundang Bapak Ibu, dan tolong kami mengharapkan juga bantuan dari para pendengar untuk menyebarluaskan informasi ini. Mungkin ada handai tolan kita, kenalan kita, ataupun tetangga kita bisa, ataupun para pendengar sendiri ini ya, terutama mengenai aktivasi identitas digitalnya. Dan saya pastikan ini kalau kita di Kabupaten Baru berdasarkan persentase itu Bang Alil, kita masih di 1%. Berarti kalau 10 orang ya baru satu. Tidak 0,1 ya. Kalau dari 100 ya baru satu. Iya, kalau target kita kan jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman itu kurang lebih 130.000. 130.000 ya, penduduk Kabupaten Baru. Itu baru 1% ya, berarti baru kurang lebih 1.300. Oh, 1.300. Masih sangat sedikit ya. Iya. Inilah yang mungkin perlu kita sampaikan semua informasi ini. Mudah-mudahan bisa disampaikan ke iya. Ya, baik itu Bang Alil. Ya, baik Saudara Riga dimanapun Anda berada. Itu ternyata kenapa di tema kita pada hari ini bahwa Disduk Capil ini Disduk Capil Baru goes to kecamatan. Tadi sudah dijelaskan bahwa turun ke kecamatan kini di Disduk Capil. Tujuannya tadi sudah disampaikan bahwa ini untuk perekaman KTP elektronik yang tentunya yang belum melakukan perekaman, ya khususnya masyarakat Kabupaten Baru. Ya, di situ Anda di kecamatan masing-masing bisa Anda ke sana. Jadi tapi ada waktunya saya lihat ini yang sudah ditetapkan oleh Disduk Capil. Kemudian tadi ini terkait dengan aplikasi identitas kependudukan digital, yang tentunya perlu juga kita sampaikan bahwa yang maksudnya ini yang ada smartphone tak atau handphone tak saat ini, yang baik Android kah ya ataukah iOS kah, ini lebih gampang lagi ya. Contohnya kalau mungkin kalau biasa kegunaannya kenapa ada aplikasi lagi identitas kependudukan digital, mungkin bisa disampaikan kembali meskipun sudah tadi dijelaskan tadi. Ya, jadi kegunaan aplikasi ini sebenarnya pertama untuk menampilkan semua dokumen kependudukan itu dalam smartphone. Jadi KTP itu bisa tampil di handphone. Kartu keluarga pun seperti itu. Ya, bahkan saya bilang tadi data-data keluarga, anggota keluarga berapa orang di situ kita bisa lihat. Kan terkadang biasa kita di keperluan kita di luar mau diminta berapa nomor kata. Berapa nomor KTP tak? Kan tidak kita hafal gitu. Kita tidak hafal dan tidak mungkin kita bawa terus-terus itu kata apa atau itu bisa dari sini nantinya bisa dilihat. Dan yang lebih penting lagi bahwa kita sendiri yang mau menggunakan itu, misalnya di bank kita tidak bawa KTP fisik tak, dengan ini bisa dipakai. Kan biasanya itu kalau HP itu dengan dompet
ku yang lupai dompet biasa ndak terlalu anu Jiki. Iya. Ku HP yang lupai Iya. Mungkin Bisa ya. bilang, "Weh, mahal lupa HP." Ya, lebih utamakan HP sekarang daripada Iya. dompet. Artinya apa? Iya. Ketika ada mi handphone tak ada Tommy tuh KTP tak di dalam, ada Iya. Tommy kakak tak. Iya. Ya, jadi ketika kita mau mengurus lebih mudah. Hmm. Ya, itulah kegunaannya sebenarnya dari ini untuk memudahkan kita dalam melakukan keperluan di luar pelayanan publik yang mengharuskan ada dokumen kependudukan itu. Saya ingat dulu Bang Pengancu, Iya. ada teman yang mau pergi sama-sama ini mau penerbangan atau mau di airport toh. Iya, betul, iya. Iya. Kan itu dompetnya lah lupa. Ya. Nah lupa. Iya. Kan. Wah, ku lupa itu dompetku. Iya. Bukan dilupa, baku tukar ki antara adiknya ini punya dompetnya adiknya udah bawa. Ya, kemudian ini kan tidak ada KTP-nya. Ya. Otomatis Ya. tidak ada KTP-nya, bukan Iya, dompetnya. Iya, bukan dompetnya. Saya bilang, "Weh, nah pemeriksaan KTP ini di depan." Iya, betul. Kemudian ini ada saya lihat bilang, "Weh, tapi ada di HP-ku." Ya. Gampang ji. Kenapa bisa gampang? Ada. Ya, ada aplikasinya. Ada aplikasinya. Iya. Iya. Jadi kasih lihat Petugas. yang petugas di situ dulu. Iya. Oh ini KTP-ku. Iya. Lolos. Iya. Aman. Oh begitu di anunya. Iya, betul. Sebenarnya kalau kita pikir sekarang bahwa terkait manipulasi data ini, kalau fisik KTP fisik itu masih memungkinkan orang manipulasi. Artinya dipercetakan itu mungkin bisa lapisi itu depannya, ganti fotonya, ganti data-datanya. Iya. Kalau fisik ya. Kalau fisik ya. Kalau ini tidak mungkin. Kenapa bisa? Kenapa? Karena ini kan registrasinya harus diregistrasi langsung di Dukcapil. Dimasukkan nomor NIK-nya, ada foto pada saat dia registrasi. Artinya misalnya datanya kakakku mau kupakai untuk registrasi, tidak mungkin karena ada verifikasi wajah nantinya. Artinya apa? Aplikasi yang ada di sini, data yang ada di sini betul-betul data milik saya. Iya. Dan di aplikasi IKD ini, di KTP itu saya bisa melakukan pengecekan di HP-nya Bang Alil, misalnya ada aplikasi yang sama. Saya scan saja itu, bukan gambar foto KTP tak ya, ada di situ di aplikasi istilahnya bagikan, nanti akan muncul barcode. Saya scan barcode itu akan muncul di sini tampilan KTP digitalnya Bang Alil. Oh begitu ya. Itu salah satu fungsi yang bisa memastikan kita bahwa data itu pasti benar. Ya. Tapi ndak bisa siapa tahu ndak dipalsukan gitu. Tidak mungkin dipalsukan. Ya, jadi inilah kelebihannya bahwa pemerintah pusat sebelum mengeluarkan aplikasi ini, artinya tahapannya itu dari segi tingkat kebocoran data, keamanan data itu sudah dilakukan uji coba, ya, dan dipastikan bahwa aman untuk digunakan. Sehingga program ini di-launching dan ini sudah hampir 2 tahun program ini berjalan. Iya. Dan setelah itu kalau ada kan tadi disampaikan bahwa IKD ini identitas kependudukan anak bisa semua diakses ini yang macam kakaknya kartu keluarga bisa ditahu. Kalau semacam akte kelahiran apakah bisa masuk juga di IKD ini? Ya betul. Jadi di aplikasi IKD ini dia akan bisa mengakses semua dokumen kependudukan yang sudah diupdate. Ya, itu catatannya sudah diupdate. Yang diupdate maksudnya ini yang mungkin ciri-cirinya bahwa dokumen itu sudah menggunakan barcode. Ya. Jadi misalnya akte kelahiran barcode itu yang sudah barcode, itu sudah bisa diakses di dalam aplikasi ini. Kalau yang belum, itu belum bisa tampil, karena sistem ini terintegrasi dengan sistem pelayanan kami di kantor. Ya, artinya yang kemarin kan kita juga sudah ada peralihan sistem yang tadinya di kabupaten, sekarang di pusat semua servernya. Jadi semua sejak peralihan itu, jadi sejak
bulan Maret 2022 ya semua yang diproses di Capil dokumen sejak Maret 2022 itu itulah yang akan tampil semua di sini. Nah, cuma terkait data keluarga itu semuanya tidak perlu istilahnya yang lama pun akan tampil. Jadi misalnya di KKTA 5 orang Ki. Di menu data keluarga itu akan kelihatan 5 orang juga dengan yang sudah ber-KTP fotonya dengan nomor NIK-nya. Itu pasti, itu sudah pasti dalam aplikasi ini ada. Itu yang menu utamanya itu. Menu utamanya. Kalau menu lain mengenai dokumen seperti tadi KTP elektroniknya, kemudian kartu keluarga, akte kelahiran. Ini kan tadi kita katakan bahwa akte kelahiran yang ada barcode-nya yang bisa masuk di aplikasi. Kalau yang tidak ini, seumpama ada masyarakat kita yang mau mengkonekkan atau memasukkan ini, memiliki akte kelahiran yang masih yang lama, bisa tidak itu? Sebenarnya bisa saja kalau misalnya memang mau diupdate menggunakan IKD supaya tampil dalam aplikasi IKD-nya, sebenarnya bisa saja, tapi tidak harus ya. Artinya jangan sampai dengan adanya ini semua lagi yang akte lama mau dirubah ya. Jadi tidak untuk penggunaan di luarnya itu tetap bisa digunakan, tetapi kalau memang karena mungkin tingkat mobilitas kita tinggi dan sangat memerlukan itu, bahwa saya lebih cenderung untuk menggunakan ini smartphone untuk bertransaksi, ya bisa saja kalau memang mau diupdate semua. Terutama sebenarnya kita juga harapkan bahwa update-update yang lain yang ada di KK ini kita harap juga, misalnya pendidikan anaknya, ya itu kami tunggu-tunggu juga ini, bahwa masih banyak masyarakat yang belum update, terutama pendidikan dan pekerjaannya di kartu keluarga. Dan masyarakat ini tentu seumpama tidak diperhatikan Ki. Mungkin tidak diperhatikan atau karena lupa untuk update. Kayak tadi dibilang pendidikannya, seumpama anaknya sudah selesai SD kan, masih di kakaknya itu SD, sedangkan pendidikannya anaknya tamat SMP ataukah sudah SMA. Ini yang tentunya juga masyarakat belum memperhatikan. Mau gunakan pasti lihat magi Pak nah ternyata SMP ini Pak ya makin SD mu pakai. betul sekali. Itu yang banyak sekali kita dapatkan juga. Dan biasanya itu nanti kayak misalnya ada penerimaan kayak CPNS itu baru muncul semua itu. Baru berburu untuk nah biar hari Minggu Disduk Capil tetap tonji buka selit. Memang di momen-momen tertentu kemarin kalau ada penerimaan begitu kita buka di hari libur untuk melayani mereka yang ada kebutuhan terkait pendaftaran. Oke, kita tahan dulu. Jadi kita jeda dan tetap saja bersama kami.
berperma double khasiatnya. Bio 7. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Haja Hasna Syamars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara Riga dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di bincang-bincang kita di malam hari ini di Disduk Capil Menyapa Masyarakat atau DMM ke-19 bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Baru dan Humas IKP Diskominfo SP Kabupaten Baru bekerjasama dengan IGA Radio. Dan tentunya masih kami bersama dengan Andi Nur Samsu STSOM selaku administrator database database kependudukan Disduk Capil Kabupaten Baru. Ya, dan ini tadi masih di IKD tadi, ya. Identitas kependudukan digital. Dan tentunya tadi disampaikan bahwa lebih aman kiwang dipakai ini kalau berbasis digital jadi HP tak mami dibawa, jadi biar tidak ada KTP fisik tadi. Tapi kalau begini, kalau dapat maki ini IKD berfungsi juga nih yang fisik atau bagaimana? Iya, sama saja. Iya. Jadi antara IKD dengan fisik. Jadi dengan adanya IKD ini tidak menghilangkan fungsi KTP fisik. Iya. Karena kita pahami juga bahwa tidak semua penduduk UTA itu punya HP smartphone. Ya, artinya tidak mungkin yang tidak punya smartphone ini dipaksakan harus beli. Ya, jadi ini sebenarnya lebih untuk memudahkan kita, terutama yang kaum milenial, ya istilahnya, yang memang sudah hampir bahwa kesehariannya menggunakan handphone ini. Dengan adanya itu, jadi lebih mudah dalam berkegiatan, dalam melakukan aktivitas, melakukan pelayanan publik, mendapatkan pelayanan publik. Sangat simpel ya pastinya. Ya, kurang lebih mungkin kalau dibandingkan misalnya begini, kalau di perbankan ada ATM fisik, ada mobile banking. Iya betul. Jadi saya tidak perlu ke ke mesin ATM, saya bisa melakukan transfer itu ya. Begitupun ini nanti fungsinya bahwa tidak perlu saya bawa fisiknya, dengan aplikasi IKD ini saya bisa dilayani ya, seperti itu. Iya, dan tentunya juga untuk yang masih mendengarkan IGA Radio, untuk yang ingin bertanya boleh nanti kita luangkan waktu dan bisa melalui telepon ataukah bisa melalui WA ya, atau di chat langsung di YouTube ataupun Facebook. Ya.
Mungkin apa ya yang terkait dengan identitas kependudukan digital, itu yang seumpama surat-surat yang lama itu tidak masuk di situ. Maksudnya kan di dalam satu KK itu biasa kan ada yang meninggal, Ya. kan ada terbit akte kematian. Ya, bisakah diakses itu juga di IKD? Kalau akte kematian mungkin tidak, Bang Ali. Oh, Ya, bisa ya. Kenapa akte kematian tidak? Karena inilah sebenarnya salah satu-satunya dokumen kependudukan yang tidak pernah dipegang oleh pemiliknya. Ya. Ya. Jadi artinya yang punya akte kematian dengan sendirinya, kalau misalnya saya memiliki itu, otomatis identitas kependudukan di aplikasi saya pasti nonaktif juga karena di sistemnya Sapil sudah dinonaktifkan. Ya. Otomatis tidak bisa nicknya sudah tidak ada. Ya, nicknya sudah dinonaktifkan. Artinya bukan tidak dihapus tetapi dipindahkan ke menu data-data yang meninggal, ya. Jadi tetap bisa diakses oleh lembaga lain untuk mengecek bahwa memang yang bersangkutan sudah meninggal. Iya. Kemudian juga terkait dengan ini masih identitas atau IKD ini. Ya. Kan biasa itu ada juga saya dengar waktu anak-anak sekolah ini, saya tanya, bilang ini belum ada KTP ku. Bilang, kenapa bisa? Tapi sudah perekaman. Ya. Sudah perekaman. Apakah kalau sudah perekaman ini maksudnya bisa dikasihkan IKD atau iya? Ya betul ya. Ya, pertanyaan bagus Bang Alil. Jadi memang IKD ini adalah identitas kependudukan digital ini bisa dipasangkan atau diaktifkan bagi mereka yang sudah wajib KTP. Ya, wajib KTP itu aturannya bahwa berusia 17 tahun atau berstatus kawin atau pernah menikah, ya. Ya. Jadi yang bisa mengaktifkan aplikasi IKD artinya yang bisa dicetakkan KTP-nya. Mereka yang sudah melakukan perekaman, karena kita dalam beberapa tahun terakhir ini usia 16 tahun sudah kita rekam lebih awal. Jadi mereka yang sudah meskipun melakukan perekaman tetapi belum cukup umur 17 tahun, tetap tidak bisa. Tidak bisa, belum bisa mengakses aplikasi ini. Nanti dia di usia 17 tahun itu sudah bisa mengakses, meskipun anggaplah sudah 17 tahun, tapi dia sudah berusia 17 tahun pada saat dia ke Capil, saat itu kita kehabisan belangko, stok belangko tidak ada. Itu dia. Habis belangko, ini bisa menjadi alternatif. Jadi aplikasi IKD ini bisa kita instalkan, kita aktifkan di HP yang bersangkutan, dan itu sudah bisa digunakan. Nah, itulah tadi yang saya maksud juga, bahwa ketika aplikasi ini terinstall, ada KTP fisik, tidak diminta-minta kita dalam perjalanan hilang itu KTP atau hilang dompet, kan masih ada gini di HP. Itu salah satu mungkin yang menjadi fungsinya juga, karena saya bilang tadi bahwa mungkin dompet bisa saja dilupa, tapi ini jarang dilupa ini. Kemudian berikutnya terkadang juga ada pertanyaan seperti ini, bagaimana kalau hilang HP ku? Hilang HP ku, nah di dalamnya ada aplikasi IKD. Tadi pada saat registrasi IKD itu, saya sedikit mungkin menggambarkan aplikasinya ini, Bang Alil. Bisa mungkin ditampilkan. Ini seperti ini. Jadi ini aplikasi IKD. Setelah kita melakukan registrasi, nanti di sini tombolnya berubah jadi masuk. Tetapi kalau pertama kali kita registrasi, di sini tulisannya bukan masuk tetapi daftar. Kelihatan Bang ya? Kelihatan. Jadi mungkin bisa maju-maju. Ini daftar. Kalau saya ini karena saya sudah registrasi. Jadi di sini menunya masuk. Jadi pada saat klik masuk, sampai ini saya sudah masuk sebelumnya. Ini
Oh, Dia ada minta pin, Ya. masukkan pin. Ya, pin 6 Iya. digit. Ya, inilah sebenarnya yang perlu kita jaga kerahasiaannya. Nah, tidak bisa Sama. dikasih orang Iya, lain. sama seperti pin ATM itu. Iya. Ya, ini juga harus dijaga. Iya. Jadi saya coba masukkan dulu. Ya, saya tidak kasih lihat ke Bang Ali. Nanti kita Akses. Nah, seperti inilah tampilannya setelah masuk login. Iya. Nah, ini yang saya bilang tadi, data keluarga. Nah, di Oh, data ada keluarga semua ini di situ, iya, akan menampilkan ini semua. Iya, Ya, iya. saya tutupin anunya. Iya. Data rahasia kan nggak boleh ya. Jadi Iya, di iya. sini ada nomor NIK, Iya. ada tanggal lahir, ada nama, Iya. kemudian status hubungan dalam keluarga, misalnya kepala keluarga, iya. istri, Iya. anak, ya iya, seperti iya, itu. iya, iya. Jadi berapa orang kita dalam kakak itu, Segitu juga yang akan tampil. Iya. Makanya saya bilang tadi, kalau ada misalnya data kita butuh nicknya anakku berapa itu kalau ada ini bisa kita buka. Iya. Sini sudah ada. Tapi harus ada kapan pulsa data. Ya, itu pulsa data wajib itu. Mas. Oh iya. Kalau saya rasa pulsa data itu pasti diusahakan. Kalau tidak bisa buka WA kalau. Oh begitu deh. Iya. Jadi ini pasti menggunakan akses internet Iya. karena ini terkoneksi dengan Iya. data center. Hmm. Kemudian Apalagi yang bisa muncul di situ? ya, kemudian ini yang penting yang dari tadi kita bahas dokumen. Ya. Nah, dokumen ini ada Iya. KTP digital. Ini seperti saya ada kartu keluarga. Iya, iya. Kebetulan saya sudah perbaharui kakak saya. Iya. Ini ada biodata. Ini biodata mungkin beberapa kita yang membutuhkan, terkadang di instansi pengguna itu butuh, kayak kemarin pada saat habis blanko KTP, misalnya di bank, dia butuh fisik KTP, sementara tidak ada ini. Tidak ada blanko iya, blanko, habis. iya. Jadi pihak bank mau terima kalau dalam bentuk biodata kami printkan. Oh, jadi bisa di print ini? Maksudnya kami print di kantor, tapi kalau ini semua yang ada di sini tidak bisa di print out. Oh, Ya. iya. Ini di menu-menu ini ada lihat, ada bagikan. Ini lihat kalau melihat tampil fisik. Ya, jadi pada saat saya klik lihat, di sini security-nya minta PIN lagi. Jadi tidak satu kali minta PIN bahwa ketika pada saat login awal PIN sudah bisa dibuka semua, tidak. Iya. Inilah bentuk security-nya, Iya. bahwa setiap mengakses menu itu minta Iya. PIN lagi. Ya, Ya, pokoknya kalau mau masuk ada lagi satpam. Iya, ada lagi satu. Jadi Iya. ini yang biasa orang takutkan, bahwa nanti bocor ini. Iya, Justru iya. yang selama ini sering bocor itu data Iya. adalah kebiasaan kita itu memfoto KTP, men-share, Iya. kirim lewat WA, Iya. upload di Facebook terutama. Oh, itu. Tuh, biasanya. Nah, itu dengan secara tidak sadar kita sudah membagikan data pribadi kita. Betul. Nah, dan inilah yang biasa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mengumpul data-data itu yang diperjualbelikan. Iya. Ya, itu apalagi pinjol ini. Ya, itu sebenarnya dibilang kebocoran. Artinya dari kebiasaan kita yang tidak benar dalam ini memanfaatkan itu yang justru membocorkan data pribadi kita. Nah, ini setelah saya buka, ini ada tampilannya. iya. Persis. Inilah di lembaga-lembaga lain. Kayak misalnya tadi Bang Alil pengalamannya di bandara. Iya. Nah, ini jadi kasih lihat. Betul, Ya, iya. dia buka di sini ya. Ini bisa diperjelas. Nah, lihat orangnya, cocok nih orangnya jika ini memang. Iya. Sudah data-datanya sudah bisa. Ada. Iya. Nah, ini. Kemudian Iya. di penggunaan yang lebih jauh nantinya, Iya. bahwa lembaga lain itu tidak membutuhkan fotokopi KTP fisik di sini. Termasuk yang saya bilang. Seumpama ada bank, Ya. ya minta fotokopinya atau Iya, apakah? jadi nanti tidak ada istilah fotokopi, jadi minta coba dokumennya biodatanya Bapak misalnya Bang Alil. Iya. Minta saya scan coba. Dia minta scan saja Oh itu. iya. Jadi Bisa dibagikan. iya, pada saat klik bagikan minta lagi password ini. Oh iya. Iya, saya tutup kalau password. Nah, ini. Oh iya. Nah, inilah yang dia scan. Begitu di scan oleh lembaga misalnya adalah scannya, langsung masuk data di komputernya. Ya. Iya. Secara tidak langsung sudah memastikan bahwa kita punya data. Dia lihat di sini, dia cocokkan iya. dengan data di sistemnya mereka. Jadi makanya saya bilang tadi tidak butuh nanti fotokopi itu. Ya. Biar Ini KTP kakaknya juga bisa begitu. bisa.
Di menu bagikan nanti ada dikasih pada menu begitu. bagikan ya. Inilah tadi menu bagikan ini. Iya. Tapi ternyata Bang Alil ini belum install juga aplikasinya. Seandainya ada, saya mau tes. Oh iya. Jadi begini, saya bisa mengecek KTP-nya Bang Alil pakai ini aplikasi. Hah? Itu saya bilang tadi bahwa pada saat kita buka ini bagikan, saya scan itu muncul di sini data KTP tak, foto KTP tak di sini. Oh, bisa begitu? Iya. Jadi dengan men-scan saja anunya. men-scan barcode ini, barcode-nya. tapi melalui aplikasi IKD juga. Oh, iya. Jadi apa sebenarnya? Kalaupun Ada aplikasi khusus untuk di menu ini, di menu IKD juga ada kan. Oh, ini begitu. iya, ini ada pindai. Jadi tinggal dibuka tadi itu yang bagikan, saya scan begini muncul KTP tak. Begitu dia. Ya. Oh iya. Artinya apa? Iya. Kalaupun paling di mau ini besok. Hari apa? Tanggal 20 PD di Kecamatan Tanah Trilau. Iya. Ya, ke sana Miki. Pasti Iya. Langsung kita coba sendiri. Jadi itu tadi pada saat saya pindah muncul. Jadi dengan sendirinya saya secara tidak langsung melakukan verifikasi, memastikan bahwa betul Bang Alil ini kalau dilihat alamatnya, betul masih alamat baru. Iya. Dengan alamat ini. Karena saya bilang tadi KTP fisik itu bisa saja mengelabui. Misalnya saya sudah pindah ke Kalimantan. Sudah pindah ke Kalimantan, tapi waktu melapor Kak surat pindahku ke Kalimantan, ku lapor hilang KTP-ku. Ternyata ada yang kita kantongi. Jadi sekarang 2 KTP kita kantongi. Tapi itu pelanggaran Bang Alil, jangan coba-coba begitu. Jadi ada KTP tapi Kalimantan. Tapi kan sekarang itu kalau biarpun mau bikin KTP di sana, tapi kalau ada nik apa? Iya, terbaca tunggal. Terbaca, maksud saya begini, bukan Ki bikin data baru. Pindah Ki, memang ada surat pindah data ke Kalimantan, dengan data baru, alamat baru, pindah ke, anggaplah ke Nunukan. Pada saat mau buat KTP di Nunukan, kan di situ harus ditarik KTP lama tak, KTP baru tak. Tapi kita tidak store. Dengan alasan misalnya hilang, aturan kan menyebut harus kalau memang hilang, lampirkan surat keterangan hilang, dan itu kita store keterangan hilang. Ada ceritanya keterangan hilang tak? Tapi ternyata itu kita cuma sembunyikan. Jadi sekarang ada 2 KTP kita pegang, KTP baru dan KTP Nunukan. Untuk penggunaan di luar yang belum menggunakan data online, dia belum bisa cek yang mana data terakhir ini. Artinya pada saat anggaplah kembali ke baru, mau pinjam di koperasi, misalnya kita bawa KTP baru tak, kebetulan ini koperasi belum online dengan Dukcapil. Dia lihat fisik, memang masih baru Ji. Padahal sebenarnya kalau dicek di sistem Dukcapil ada di Nunukan. Nunukan. Kalau pakai ini tadi tidak bisa bohong. Jadi kalau misalnya anggaplah koperasi bilang mana IKD tak, nah buka IKD tak, nah scan itu yang muncul itu alamat Nunukan tak, bukan baru. Nah itulah sebenarnya jauh lebih baik ini untuk penggunaannya, karena ini betul-betul update. Jujur gitu. Tidak bisa dimanipulasi kalau ini. Kalau itu tadi bisa saja dia bilang tidak ganda kapan itu tapi tidak ganda, tidak ganda, tapi yang lama ini tidak di store. Seumpama ini kalau yang ada sudah menikah, betul, belum menikah dengan status sudah kawin. Jadi 2 KTP-nya ada belum kawin, ada kawin. Ini membahaya. Iya, betul. Baik. Jadi saudara Riga dimanapun Anda berada, sambil kita akan bertanya lagi terkait bagaimana persiapan tentunya Disduk Capil untuk Ghost to Kecamatan. Tentunya kita akan sampaikan jadwalnya kembali ya, tapi sebelum itu kita akan break dulu dan tetap saja bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya
Dr. Gigi Haja Hasna Syamars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup tanpa didampingi orang tersayang itu sulit dilukiskan. Pilu pun seolah bukan kata yang cukup. Menyesali dalam keterlambatan juga percuma saat semua sudah tiada. Siapa sangka saat batuk kupikir minum air hangat saja sudah cukup. Saat demam, dikompres juga bisa hilang. Ternyata aku salah. Kesehatan bukanlah perkara mudah. Perlahan dalam diam ia menggerogoti tubuh orang yang paling aku sayang. Harusnya aku terus menjaga kesehatan mereka, mendampingi pola hidup dengan makanan sehat dan jamu herbal. Penyakit sungguh tak pandang bulu. Ia bisa bersarang di mana saja. Andai aku sadar sejak lama bahwa kesehatan itu jauh lebih istimewa untuk dijaga. Mungkin malam ini aku masih bisa menyaksikan bulan purnama bersama ayah dan bunda. Karena kesehatan adalah harta yang sangat berharga, maka peliharalah. Jagalah kesehatan sedini mungkin dengan menjaga pola makan dan mengkonsumsi Bio7 setiap hari. Karena aku sayang keluargaku. Dapatkan jamu tetes Bio7 di Gerai Sehat, apotik, dan toko obat terdekat di wilayah Anda. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di nomor 0812 2323 5544 di 0812 2323 5544. Pendengar Riga dimanapun Anda berada, masih tentunya dari Jalan Semangka nomor 95 Bungi Lalabata, Kecamatan Tanetirilau, Kabupaten Baru, dan tentunya bersama Alil di sini dan Andi Nur Syamsu STSkom. Ya, tentunya menemani Anda di acara Disduk Capil Menyapa Masyarakat. Ya, Disduk Capil Menyapa Masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Baru dan Humas IKP Diskominfo SP Kabupaten Baru dan bekerjasama dengan IGA Radio. Ya, masih kita membahas tentang Disduk Capil Baru Goes to Kecamatan ini. Tadi kita ini bincang-bincang terkait dengan identitas kependudukan digital. Ya, dan ini aplikasi identitas kependudukan digital ini ada kayaknya bertanya ini ya, kita coba dulu. Mana ini? Ya, kita sapa dulu Ibu Rizko Amalia. Ya, selamat malam Ibu. Ya, yang saat ini lagi nonton di live kami di IGA Radio Baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak, apakah aplikasi ini aman dari pencurian data Pak? Oke. Mungkin langsung saja dijawab ini. Iya, oke Bang Alil. Tapi kalau namanya sedih ini tidak asing. saya kenal kayaknya ini namanya. Oh begitu kan? Ya, jadi memang ini informasi yang penting dan kita ingin meyakinkan ke seluruh masyarakat bahwa
seperti yang saya sampaikan tadi terkait pencurian data. Jadi mungkin saya bilang kita ambil contoh mobile banking, aplikasi mobile banking, ya kurang lebih seperti itu. Ya, artinya selama ini masyarakat sudah menggunakan aplikasi itu dalam kesehariannya bertransaksi, dan meyakini bahwa itu aman. Ya seperti itulah artinya. Dan kita belum pernah ada kejadian juga bahwa orang hilang uangnya gara-gara aplikasi mobile banking. Ya, yang tadi yang saya sampaikan seperti ini juga bahwa lebih kepada kebiasaan kita yang sebenarnya yang tidak mengamankan data kita sendiri. Tadi sudah diperlihatkan bahwa di aplikasi IKD ini begitu amannya bahwa setiap berganti menu saja minta password. Ya, kalau mungkin kayak mobile banking hanya satu kali. Begitu terbuka sudah bisa kita pakai, kecuali mungkin pada saat mengirim uangnya bertransaksi itu minta PIN lagi. Jadi kami pastikan bahwa ini data ini pastinya aman. Makanya tadi menu bagikan itu di aplikasi IKD bukan membagikan gambar fisiknya itu seperti kalau misalnya kirim foto KTP tak di WA. Tapi pada saat dia membagikan dalam bentuk barcode. Karena dan yang bisa membaca barcode itu hanya aplikasi juga yang ada kaitannya dengan itu. Ya, jadi maksudnya apa? Betul-betul ini aplikasi ini aman. Bahkan kita tidak bisa melakukan tangkap layar atau capture dari aplikasi menu IKD itu. Sumpah kalau di mana? Jadi misalnya kan biasanya kalau ada gambar di HP itu mau capture key supaya tersimpan di HP screenshot, screenshot. Saya biasa pakai bahasa capture ya, yang umum gitu. Saya mau screenshot ini tidak bisa. Ini ada muncul pada saat saya tekan screenshot, tidak dapat mengambil gambar layar karena kebijakan keamanan. Jadi anggaplah misalnya sempat kita buka ini aplikasi, kita lupa tutup, kita tinggalkan HP, ada orang yang lihat terbuka anunya ini, mau copy ini fotonya, mau kirim di HP ku, tidak bisa, kecuali foto dari HP-nya, apapun bisa. Jadi seaman itu sampai dipikirkan oleh pengembang aplikasi bahwa itu tidak bisa dilakukan capture. Jadi yakinlah bahwa ini aman. Yang tidak aman selama ini yang kadang kita keliru adalah terkait kebiasaan kita yang saya bilang tadi, mengirim-ngirim foto KTP foto kakak yang sering digunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan tentunya yang ingin mencoba aplikasi identitas kependudukan digital ini, ini tanggal 20 November di Kecamatan Tanetirilau. Ini kita Disduk Capil ini datang ke kantor camat. Kita standby di sana. Jam berapa itu mulai? Jam 9, kita mulai jam 9 sampai selesai. Baik. Sampai selesai. Kalau memang itu masyarakat membludak mungkin dan mengharuskan kita lebih dari 1 hari di kecamatan itu, ada kemungkinan kita akan jadwalkan kembali untuk kita kunjungi. Kalau memang tidak bisa terlayani dalam yang sehari. Penting jangkit malam-malam atau sore sekali kita datang. Jadi itu jadi tanggal 20 untuk di Tanetirilau, kemudian tanggal 21 ini Tanetiri aja. Kemudian tanggal 22 Pujananting, kemudian 23 Balusu, dan 27 November Sopeng Kriaja, kemudian 28 Malusetasi, 29 November Kecamatan Baru. Ini masing-masing di kantor camat ya. Kantor camat, benar. Di kantor camat. Jadi bukan cuma aplikasi identitas kependudukan digital yang ingin digunakan di situ atau diinstal, dilayani, tetapi bisa perekaman KTP elektronik. Kemudian juga kalau pencetakan KTP bisa tidak? Pencetakan kita tidak. Karena memang pertama kita masih terkendala di perangkat pencetakan. Yang kedua kondisi belangko masih terbatas saat ini. Makanya saya bilang tadi solusinya itu di IKD. Jadi install MIK itu aman, itu ada KTP. Ada KTP. Untuk adik-adik nih yang masih sekolah, yang umurnya 17 tahun, 16 tahun bahkan.
Kalau untuk perekaman Oh, perekaman. Ya, Tapi kalau belum mau ber-KTP 17 tahun, ya. Katanya belum ada KTP ku, bisa mikir datang tanggal 20 di kantor camat di. Ya, nah, ya, jadi yang katanya habis belangkonya jadi belum jadi KTP-nya. Ya. Nah, ini bawa maki HP tak. Ya, betul sekali Bang Ali. Jadi HP tak ke kantor camat nanti diinstalkan di situ di. Ya, benar. Ya, kemudian apalagi yang bisa di situ selain perekaman KTP elektronik, kemudian itu saja kapan di? Ya, kami fokuskan dulu ke dua itu karena yang lainnya sebenarnya sudah terlayani di desa kelurahan masing-masing. Ya, jadi untuk pengurusan dokumen sudah dilayani di sana. Dan pelayanan yang kami lakukan 2 poin ini memang tidak bisa diwakili. Ya. Kenapa tidak bisa diwakili? Ya, karena kan perekaman kan tadi ada sidik jari, ada iris mata, kemudian untuk aktivasi IKD ada swafoto, ada pada saat registrasinya itu ada swafoto pemiliknya, dan nantinya juga ada dalam proses registrasi itu ada scan barcode yang harus di scan langsung di aplikasinya Capil. Makanya kami harus ke kecamatan, tidak perlu lagi ke MPP untuk itu, supaya lebih dekat lagi ya. Iya, jadi kami sampaikan kembali bahwa jadwal Gostu kecamatan ini tanggal 20 untuk wilayah kecamatan Taneteri Lau, kemudian tanggal 21 untuk Taneteri Aja, kemudian tanggal 22 Pujenanting, 23 Balusu, kemudian 27 November ada Sopeng Riaja, kemudian tanggal 28 Malusetasi, kemudian 29 November ini Kecamatan Baru. Jadi yang ingin perekaman KTP elektronik, kemudian menginstal aplikasi identitas kependudukan digital, jadi bisa datang ke kecamatan masing-masing. Jadi mungkin ada pesan-pesan atau yang ingin disampaikan ini sebelum kita tutup. Ya, baik Bang Alil, terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa ada 2 poin yang kita pelayanan Gostu kecamatan ini, jadi perekaman KTP elektronik dan IKD. Kemudian jadi kami mengajak kepada para pendengar, silahkan untuk disampaikan juga ke tetangga semua, seluruh masyarakat bahwa memanfaatkan momen ini. Karena kami di Sdukcapil berupaya untuk mendekatkan pelayanan, ya, lebih mendekatkan pelayanan, dan saat ini kita sampai ke kecamatan. Sebenarnya harapan kami seandainya memang dari segi pendanaan memungkinkan, bukan lagi Gostu kecamatan, Gostu desa kelurahan malah. Ya, itu kan kita lakukan 2-3 tahun yang lalu, saat memang kita masih didukung oleh pendanaan yang memungkinkan kita untuk turun sampai ke tingkat desa kelurahan. Tetapi saya rasa ini tidak mengurangi dari ini, bahwa di kecamatan pun itu sudah lumayan untuk mengurangi jarak, ya, yang tadinya harus ke MPP untuk melakukan pelayanan. Kemudian ketika kami melakukan pelayanan seperti ini, yang perlu kita pahami juga bahwa persyaratan bahwa harus melalui desa itu tidak, ya. Jadi ini salah satu kelebihan ketika kami turun mobile seperti ini, misalnya baik di sekolah maupun di kecamatan, kami tidak mengharuskan bahwa harus ada pengantar dari desa dulu untuk dilayani. Oh, enggak gini. Tidak kalau ini, karena cukup membawa dokumen. Jadi yang perlu juga ini hampir lupa kami sampaikan bahwa bagi mereka yang ingin melakukan perekaman, mohon untuk membawa fotokopi kartu keluarga, kemudian fotokopi ijazah bagi yang memiliki, ya. Kemudian fotokopi akte kelahiran juga bagi yang memiliki. Ini kalau ijazah terakhir atau semua ijazah? Ijazah terakhir. Jadi kalau biasanya ini kan yang berijazah biasanya itu yang anak sekolah, yang terutama biasa kelengkapan ini yang dia bawa.
Kalau untuk yang sudah S1, kepentingannya dengan perekaman, kami minta ijazah SMA-nya saja. Kenapa? Karena kami ingin mencocokkan data. Biasanya kan kalau di ijazah SMA itu ada penulisan nama ayah, ya, sedangkan di S1 itu tidak ada. Ya, jadi dengan ijazah SMA yang dia bawa, itu bisa kami cocokkan. Tetapi pun kalau misalnya ada yang sekalian membawa ijazah terakhirnya, boleh juga sekaligus diupdate pendidikannya. Jadi nantinya pada saat pengurusan oleh keluarganya sudah terupdate datanya. Ya, jadi itu tadi kami minta untuk membawa fotokopi fotokopi ijazah, sama fotokopi akte kelahiran. Kenapa kami minta juga fotokopi akte kelahiran? Sama tadi fungsinya untuk mencocokkan data ini, karena terkadang data di ijazah ternyata ada penulisan nama tidak sesuai antara ijazah, akte kelahiran dengan kartu keluarga. Disitulah kami ingin mensinkronkan supaya nantinya pada saat tercetak KTP semuanya sudah sinkron, ya, sudah sesuai dengan data misalnya. Dan biasanya kami mengacu pada ijazah. Kalau memang masih pertama kali perekaman, kita mengacu ijazah, dan kami nanti arahkan untuk melakukan perbaikan dokumen lainnya, misalnya akte kelahiran atau KK-nya, ketika itu memang ada perbedaan data di dalamnya. Ya, seperti itu. Oke. Dan kembali juga disampaikan untuk mungkin ada orang tua yang belum memiliki belum berrekaman. Iya, betul, ya. Ya, belum ber-KTP. Ya. Ya, bisa diantar langsung ke kantor camat Iya, iya, di kantor camat masing-masing. Ya, ini tadi sudah disampaikan tanggalnya. Mulai tanggal 20 itu. Ya, mulai tanggal 20 sampai dengan 29. Iya, ini di Sduk Capil tentunya ke kantor camat di Kabupaten Baru. Ya, baik, terima kasih banyak ini atas kedatangan Tak dan meluangkan waktu untuk menyampaikan kegiatan apa lagi nih di Sduk Capil yang dilakukan bulan ini. Ya, terima kasih Bang Alil. Ya, jadi untuk Saudagar Riga kami ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah nonton juga, kemudian yang sudah ikut berpartisipasi baik melalui chat di YouTube. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada salah di kami dan kami hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Dari Jalan Semangka nomor 95 Abungi Lalabata, saya Alil beserta dengan Andi Nur Samsu STSkom mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.